Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Ye Beijing tidak akan ragu untuk langsung meledakkan doppelganger untuknya, tetapi ledakan diri Yu Yan hanya memblokir dampak sosok itu, meskipun menyebabkan beberapa kerusakan, tetapi tidak berdampak banyak padanya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan secara bertahap melihat sosok di depannya dengan jelas, hanya untuk melihat bahwa ada 9 cetakan bintang yang berkedip di tengah alisnya, bayangan hati yang sangat akrab. Klan Yuan Shen tidak benar, jiwanya sangat lemah, dan saya khawatir mayat Yuan Shen dijadikan boneka oleh Su. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan kemudian di matanya yang terbuka dan tertutup, dia melihat bahwa bintang-bintang yang terkandung di dalamnya aman dan sehat di bawah ledakan asap sendiri, dan kekuatan fisiknya terbukti dengan sendirinya. Xiao Yan bahkan tidak bisa memastikan tingkat apa yang telah dicapai oleh Dewa Primordial di depannya ini, dan dia telah memberinya kekuatan penindas yang begitu kuat di alam leluhur. Dewa Primordial telah mencapai keabadian para dewa, dan Dewa Primordial yang telah menjadi cermin kuno dan mencapai cermin kuno di atas alam leluhur takut kekuatan fisiknya akan sebanding dengan tingkat keempat. Bahkan keabadian Dewa kelima diimbangi. Kemudian Dewa Primordial di depannya pasti telah mencapai cermin kuno. Namun, dilihat dari kidan darah yang dipancarkan oleh klon Yuan Shen-nya, Yuan Shen di depannya seharusnya tidak mencapai cermin kuno. Jika tidak, kekuatan penindasan yang diberikan kepadanya mungkin bahkan lebih kuat, dan bahkan ki dan darah yang tersebar akan membuatnya langsung berlutut. Mungkinkah itu adalah cermin kuno setengah langkah yang melangkah ke alam leluhur? Ketika dia berada di Yuan Shen, Xiao Yan juga mengalami setengah langkah, dan kemudian menembus cermin kuno. Yuan Shen harus sama, itu tidak akan segera menerobos, tetapi setelah tubuh fisik mengumpulkan sejumlah ki dan darah, ia akan memiliki kesempatan untuk menerobos, dan menunggu. Xiao Yan merenung. Sejumlah besar gas putih meledak dari sosok itu sebelum ledakan diri Yu Yan pulih dalam sekejap, dan kemudian dengan langkah di telapak kakinya, dia bergegas menuju Xiao Yan lagi. Kecepatannya tidak cepat, tetapi kekuatan penindasan yang diberikan oleh sosoknya seberat gunung dan bulan, yang membuat ki anti-inflamasi dan darah melonjak, dan ada rasa sesak napas dan penindasan. Pada saat ini, Xiao Yan masih tidak bisa bergerak, dan situasinya mendesak. Tentu saja, dia menggunakan jiwa lubang void terlebih dahulu, dan dia harus keluar dari ketiadaan yang jatuh di sekitarnya terlebih dahulu. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa bergerak. Sosok ini bergegas keluar dalam sekejap mata, dan muncul di depan Xiao Yan, dan tinju yang ditutup terlebih dahulu di pinggangnya menghantam Xiao Yan. Kekuatan pukulan ini Xiao Yan tahu betul, belum lagi tubuhnya telah memecahkan 2 bintang, dan sekarang hanya dapat dihitung sebagai Yuan Shen bintang 3, tidak mungkin untuk menangkapnya, dan itu dapat dibunuh langsung dengan 1 pukulan. Pada saat kritis Xiao Yan, sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berjarak 100 sang, dan tinjunya sangat kosong, tetapi wajahnya yang tanpa ekspresi terus mengunci ke arah Xiao Yan dan mengusir. Sudut mata Xiao menginjak guntur dan dengan cepat mundur. Ketiadaan di sekitarnya menjadi semakin kental seperti cairan, kecepatan anti-inflamasi sangat terpengaruh, dan perasaan penindasan di belakangnya terus bergegas. Kali ini, dia benar-benar meninju kekuatan yang kuat di udara, menyelimuti Xiao Yan lagi. Pukulan ini lebih seperti ketiadaan yang menghantam sisi Xiao Yan. Terutama karena dia pertama kali mengendalikan Xiao Yan anti-inflamasi menggertakkan giginya dan menggunakan jiwa lubang kosong untuk secara paksa melepaskan diri lagi. Tetapi itu menghabiskan banyak kekuatan jiwanya, dan penggunaannya terus-menerus untuk waktu yang singkat segera membuat jiwa anti-inflamasi merasa lelah, dan itu bukan cara untuk terus seperti ini. Xiao Yan tahu bahwa perbedaan kekuatan terlalu besar, menghindar, dan dia hanya bisa menunda waktu dan tidak menyelesaikan masalah. Bahkan jika klon jangkrik emas melahap alam pertempuran Void 10,000, kekuatannya jauh dari cukup. Girai berada di kaki nitrat, terus-menerus berkedip dan terus-menerus menarik diri, dan kemampuan untuk mencari pusat adalah untuk mewujudkan kekuatan. Setiap Yuan Shen memiliki kemampuan yang berbeda, dan itu juga merupakan metode tempur utama Yuan Shen setelah mencapai alam, mengejar sosok anti-inflamasi. Beberapa pukulan menghantam udara, dan kekosongan di sekitarnya menjadi kental, yang sekali lagi membatasi kecepatan mengurangi peradangan, dan sosok itu menginjak kehampaan, dan kecepatannya meningkat secara dramatis.
hampir dengan lancar muncul di depan Xiao Yan, dan sekali lagi sebuah pukulan meledak, tidak dapat menghindar, Xiao Yan hanya bisa berbalik, alisnya patah lagi, dan iblis abadi dari satu hati 3 kali, vitalitas Xiao Yan kuat, dan itu terbakar bersama. Pada saat ini, dia sudah lelah, pertempuran sebelumnya masih terlalu besar, tinju sosok itu seperti gunung, Xiao Yan juga berbalik, dan api serta guntur melonjak keluar dari tubuhnya, Xiao Yan melepaskan semua kekuatannya tanpa syarat, dan berkumpul pada pukulan ini. Antara petir dan batu api, kedua tinju bertabrakan dengan tinju Xiao Yan yang terbungkus api dan guntur, dan sosok di depannya adalah sumur kuno tanpa gelombang, tanpa kemegahan sedikit pun, tetapi kekuatan penindasnya luar biasa. Sebelum kedua tinju itu menyentuh tinju Xiao Yan, api dan guntur ditekan hingga batasnya terlebih dahulu, dan kemudian runtuh. Kelima jari tinju anti-inflamasi mengeluarkan suara klik, dan tinju itu meledak dengan keras, dan kelima jari menghilang, meledak menjadi kabut darah. Bang-bang Xiao Yan tidak berhenti di situ, dan pukulan lainnya terbungkus api lagi. Guntur meraung, akhirnya masih tidak berubah, tinjunya kewalahan, dan itu runtuh dan terbuka, hanya menyisakan lengan bawah berdarah dengan kekuatan yang sama sekali tidak cocok, Xiao Yan tidak bisa menahan sama sekali, dan lengan bawahnya tidak bisa segera melawan, dan kemudian kedua lengan meledak, melihat tinjunya akan merobek daging Xiao Yan, tiba-tiba cahaya dingin melanda, menjatuhkan sosok di depan mata Xiao Yan hidup-hidup, selama aku di sini, tidak ada yang bisa membunuhmu. Wajah Ye Beijing tampaknya menjadi sedikit lebih dingin saat ini. Sosoknya kemudian muncul di depan Xiao Yan. Namun, Void Migration Servant dengan cepat mengejar, serangannya tidak terlalu kuat, jari hitam pekat mengembun dari udara, dan malam utara menjentikkan jari-jarinya, dan tiba-tiba seberkas cahaya terbang keluar, mengenai jari-jarinya, dan itu hancur dalam sekejap. Tapi serangan tabib Kekaisaran Suqian selalu ditujukan pada Ye Beijing. Ini masih tidak sulit, dan wajar untuk melihat detail seperti itu. Namun, mata Xuanxing merasakan bahwa tabib Kekaisaran Suqian sengaja tidak ingin bergerak pada Xiao Yan. Boneka tua ini benar-benar seperti yang dikatakan Suzu, tetapi jika ada sedikit kesempatan, dia akan mengkhianati Taixu. Mata Xuanxing sedikit menyipit, jika dia perlu membunuh Xiao Yan dalam sekejap seperti yang dia inginkan, tetapi dia tidak memiliki petunjuk apapun, termasuk serangan dokter Kekaisaran Pembaruan saat ini. Meskipun tampaknya dia sangat keras, bahkan jika sulit untuk mengatakannya, masih dapat dilihat bahwa dia tidak menggunakan kekuasaan dengan membalas di malam hari Beijing. Kita harus pergi pada malam hari Beijing untuk mengirim pesan ke Xiao Yan, permaisuri masih di sini, kita harus membawanya bersama kita. Xiao Yan segera menjawab bahwa tidak ada ancaman bagi Xuanxing untuk membawa permaisuri ke sini, dan permaisuri bahkan memperlakukannya secara istimewa. Tujuan sebenarnya adalah untuk memikat Xiao Yan ke sini. Jika permaisuri tidak datang, jika dia ingin menangkap Xiao Yan, itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Nyatanya, dia sudah mengetahuinya sejak awal. Aku memintamu di sini untuk reinkarnasi kalian, kan? Sue Anxing sepertinya memiliki sesuatu dalam pikiran. Beralih ke permaisuri, dia bertanya. Permaisuri hanya tersenyum ketika dia mendengar ini, dia tidak menjawab, tetapi dia sudah memberi Su Anxing jawaban. Anda harus sangat yakin akan risiko seperti itu. Anda pasti akan bisa keluar darinya, mengapa yakin? Banyak hal yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakpastian, tidak ada yang sudah ditentukan, dan untuk maju, Anda harus melalui variabel. Permaisuri tidak pernah melihat ke atas, dan saat melukis, dia menjawab bagaimana situasi ini menghancurkan dewa yang ditinggalkan oleh penguasa kehampaan dan tidak akan berhenti mati, dan dia tidak akan berhenti sampai dia terbunuh di sini. Jika dia berada di Taixu, itu memang tidak pasti, tetapi bahkan jika Void Lord Anda turun di Sensi secara langsung, dia mungkin tidak dapat membunuhnya. Permaisuri penuh dengan kepercayaan diri, dan bahkan mengeluarkan kata-kata berani untuk memastikan bahwa Xiao Yan tidak akan mati dalam pertempuran apapun yang terjadi, dan Tuan akan datang sendiri, dan dia tidak dapat membunuh kepercayaan diri bahwa kelompok pertama benar-benar tidak tahu dari mana asalnya. Dan yang kuat layu, mengapa Anda bertarung dengan Taixu? Sue Anxing berkata dengan jijik, itu karena kepercayaan diri permaisuri itulah dia tidak puas. Bahkan jika situasi di lapangan saat ini telah berubah karena penampilan Ye Beijing, Sue Anxing menjadi terobsesi dan harus bertarung dengan permaisuri lagi. Bagi Su Anxing,
Dia bahkan tidak pernah mengambil Xiao Yan di matanya, tetapi hidup dan mati Xiao Yan tidak masalah sama sekali. Karena keabadian seorang dewa, apakah itu yang pertama atau bahkan yang kelima, tidak akan berpengaruh pada seluruh situasi. Selama pasukan Taiksu menerobos blokade dan memasuki Sensi, maka semuanya akan ditutup, dan tidak akan ada ketegangan dalam perang antara dua dunia. Pada titik ini, Sue Anxing sama percaya dirinya dengan permaisuri. Itu hanya Sensi yang Anda lihat, dan sekarang Anda hanya berada di wilayah timur. Void Divine Creek sangat besar, dan ada Void di selatan dan Void di utara. Jika Anda ingin merebut Divine Creek, Anda harus bekerja keras. Permaisuri tidak hanya tidak memiliki semangat, tetapi juga bersorak dan menyemangati, yang membuat Su Anxing tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya hanya tidak percaya. Dia tidak bisa membunuhnya hari ini, dan bola rohnya menggunakan formasi untuk memblokirnya. Su Anxing meraih mata anjing itu di jubah lengan bajunya saat ini, dan sebelum dia berteriak, kelembutannya padanya tidak lagi dalam nada memerintah. Tuan anjing, saya tidak ingin mengikuti Anda, saya bukan hewan peliharaan Anda. Mata anjing itu bergerak, dia terbang menuju permaisuri dengan sangat cerdas, tetapi sebelum dia mendekati permaisuri, dia mengangkat matanya yang indah, dan tatapan dingin jatuh ke mata anjing itu. Tatapan ini menakut-nakuti mata anjing itu, dan begitu dia bersemangat, dia segera terbang kembali ke sisi Su Anxing. Tapi kali ini untuk berurusan dengan orang yang membunuh 1000 pisau, jadi itu dipatahkan sekali. Lain kali saya sangat kasar, saya tidak berani mengatakan bahwa itu akan muncul dari parit kosong. Melihat ke arah di mana Xiao Yan berada, cahaya biru tiba-tiba meledak di matanya, dan dia dengan cepat mengatur blokade, formasi kosong, dan sekali lagi membatasi ruang, sehingga Xiao Yan dapat menghindari jarak yang dibatasi. Ham bunuh 1000 pisau. Kali ini Anda mati, bermata anjing dan percaya diri. Pada saat ini, Xiao Yan menatap mata anjing itu dengan ganas. Matanya dengan mata anjing berada di udara, dan dalam formasi 1000 pedang, ada susunan bergerak besar, dan dia dapat membawa Anda pergi jika dia dirangsang. Tuan anjing, aku akan bertarung, kamu tidak perlu khawatir aku pergi. Tuan anjing, saya hidup, saya tidak tahu berapa tahun saya mati. Saya mati, saya tidak takut, tetapi Anda harus ingat. Tuan anjing, saya menghargai cinta dan kebenaran, ini untuk membalas rahmat penyelamat hidup Anda sebelumnya, kami tidak berutang satu sama lain. Transmisi mata anjing itu jatuh ke telinga Xiao Yan, melihat kematian seolah-olah dia ada di rumah, seolah-olah untuk menyelamatkan Xiao Yan, dia membuat banyak tekad. Xiao Yan mengabaikannya. Situasi saat ini, tidak ada kesempatan untuk melakukan susunan transfer, belum lagi Xiao Yan ada di sini untuk menyelamatkan permaisuri agar tidak pergi. Tentu saja, tidak ada kesempatan untuk pergi saat ini. Su Qiantai tidak melepaskan Ye Beijing, dan boneka dewa asli menyerang dari kejauhan lagi. Luka yang ditimbulkan oleh serangan Ye Beijing di pinggangnya telah pulih, dan mereka terus menyapu ke arah Xiao Yan. Dia tidak memiliki karir secara langsung, dan target Beijing terkunci pada Xiao Yan. Pada saat ini, lengan Xiao Yan yang hancur telah mengendalikan kekuatan ki dan darah di tubuhnya dalam waktu singkat ini, dan vitalitas yang terus dia tarik dari api yang tak terpadamkan di sekitarnya telah tumbuh kembali. Meskipun Xiao Yan memberitahu Ye Beijing bahwa dia akan menyelamatkan permaisuri, pada kenyataannya, dia juga menunda waktu. Menurut induksi dengan klon Yuan Shen, kakak laki-laki senior semakin dekat dan dekat. Tidak masalah apakah pertempuran ini sepotong atau tidak. Xiao Yan ingin mencobanya, hanya dengan bantuan kekuatan Ye Beijing. Apakah dia bisa membasmi Taiksu ini dari sistem dewa? Mungkin beberapa kegilaan pasti akan menjadi pertempuran yang sulit, tetapi itu tidak bisa dihindari. Tujuan kunjungan permaisuri. Mungkin itu sama, itu akan bertarung dengan Taiksu dalam arti sebenarnya permaisuri benar-benar dapat memimpinnya, tetapi dia sedang menunggu Xiao Yan. Apakah itu gagal atau tidak, itu akan menjadi Xiao Yan, dan pengalaman yang akan dia alami akan membantu suasana hati anti-inflamasi. Sekarang mereka akan membunuhmu, dan permaisuri macam apa yang kamu pedulikan, aku hanya bisa membawamu pergi. Ye Beijing sedikit kesal. Tapi itu lebih sedikit cemburu. Jika itu seorang pria, diperkirakan sikap Ye Beijing akan sangat berbeda. Sejak dia mendengar tentang permaisuri, Ye Beijing sedikit tidak senang, belum lagi Xiao Yan juga mengatakan bahwa Ye Beijing tidak secantik permaisuri, yang membuatnya semakin tidak bahagia, bahwa permaisuri,
kalau tidak aku akan mati di sini. Xiao Yan berkata dengan tegas. Ye Beijing menoleh dan meliriknya, sedikit terkejut, kamu masih spesies yang tergila-gila. Xiao Yan tidak menjawab. Ye Beijing tidak memilih untuk pergi sendirian, tetapi menatap mata menakutkan dokter Kekaisaran Suqian dengan wajah galak, yang tiba-tiba membuatnya merasa tidak enak. Dokter Kekaisaran Su, karena kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Mata Ye Beijing tiba-tiba menjadi menawan, dan yang dia pahami adalah cara nafsu. Bagi Xiao Yan, bukan karena dia sangat menyukai Xiao Yan, tetapi giliran Xiao Yan. Tentu saja, emosi ini tidak salah. Dari mata Ye Beijing, Anda dapat merasakan bahwa dia telah membayar perasaan sejati untuk Xiao Yan. Mungkin dia telah memberikan kasih sayang sejati kepada setiap pria yang dia miliki. Hanya kasih sayang sejati yang justru merupakan cara nafsu yang dia kembangkan. Kamu berpegang pada setengah pilar dupa untuk saat ini, dan menunggu aku menyelesaikannya sepenuhnya. Ye Beijing mengirimkan suara itu ke Xiao Yan. Masalah ini telah diburu oleh boneka Yuanshen lagi. Wajah Xiao Yan sedikit pahit, dan setengah pilar telah melawannya, dan hidupnya mungkin tidak dapat bertahan. Jika klon Yuanshen ada di sini, dia mungkin bisa menghadapinya, tetapi sekarang kemampuan pusat konspirasi sangat mendominasi, dan Nitrate Flame tidak dapat menghindarinya bahkan dengan Jilei. Saya awalnya ingin menyebarkannya karena Ye Beijing dan sosok dokter Kekaisaran Void menghilang tiba-tiba. Mereka jelas dikendalikan oleh Ye Beijing dalam orakel abadinya, dan dokter Kekaisaran Void diperkirakan menderita dosa-dosa lama. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.